Baik, terima kasih MC. Mohon maaf bukan kebetulan di sini. Tidak apa-apa, kadang-kadang juga baru pulang dari Filipina. Baik, yang saya hormati Profesor Dr. Inena Dasi Astawa, yang saya hormati pula Bapak Ibu khususnya yang hadir pada seminar nasional pagi ini, Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Melda Manu, yang saya hormati para pimpinan fakultas yang ada di UKW, yang hadir pada kesempatan ini secara offline, ada Ibu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, yang saya banggakan juga para peserta seminar nasional yang hari ini kita gelar dalam rangka memperingati Hardiknas tanggal 2 Mei yang lalu. Pada kesempatan pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas cinta dan kemurahannya kita boleh hadir baik secara offline maupun online dalam rangka kita mengikuti seminar nasional yang mana salah satu pemateri yang sangat luar biasa yang pernah bersama-sama dengan kita membangun pendidikan di NTT, yaitu Profesor Dr. Inena Dasi Astawa. Beliau tidak asing lagi bagi masyarakat NTT, khususnya UKW, dan kami menyampaikan selamat datang Prof di seminar nasional yang telah kami wujudkan dalam rangka memperingati tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Sedikit informasi yang kami mau sampaikan kepada Prof, bahwa Bapak Rektor dan juga para Wakil Rektor hari ini, karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya diminta untuk mewakili Bapak Rektor dalam rangka membuka kegiatan seminar ini. Ada beberapa hal yang kami mau sampaikan, Prof, bahwa melihat kondisi pendidikan saat ini, kita harus memahami lebih mendalam bahwa pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal, tapi ada pendidikan non formal dan pendidikan informal. Terkadang kita mengabaikan yang namanya pendidikan informal berbasis budaya lokal. Ini kita tinggalkan, padahal ini merupakan basic, ini merupakan dasar yang paling utama dalam rangka kita membangun pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi. Mengapa demikian? Karena kalau pendidikan yang kita laksanakan secara pendidikan yang berbasis lokal, ini nampaknya akan memberikan sebuah pemahaman, kedekatan dan budaya yang lebih dekat dengan orang yang melaksanakan pendidikan tersebut. Kadang-kadang kita abaikan, kita ingin pendidikan itu berbasis sentral dari pusat begitu. Padahal kita tahu bahwa kualitas pendidikan yang baik itu harus berbasis budaya lokal. Ini yang mungkin kami ingin Prof memberikan pencerahan kepada kami dalam seminar nasional pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian dan para peserta seminar online maupun offline, pada kesempatan ini juga kami mau menyampaikan bahwa seminar ini kami lakukan dalam rangka memperingati Hardiknas tanggal 2 Mei, yang mana kami merasa bahwa UKW, khususnya FKIP, terpanggil untuk melaksanakan seminar ini. Pendidikan itu penting dan pendidikan utama. Hari ini, Prof, kami dengar informasi bahwa ada sekitar puluhan juta ATS, anak yang tidak sekolah. Ini diakibatkan oleh beberapa hal. Sedangkan sekarang kita hanya memperhatikan mereka yang sekolah. Sehingga kualitas SDM kita akan menjadi lemah apabila kita abaikan ATS yang ada di setiap daerah. Nah, muatan-muatan lokal pendidikan ini yang perlu kita buat, sehingga ATS yang ada di setiap daerah, mereka dapat memanfaatkan budaya lokal untuk meningkatkan kualitas mereka menjadi SDM yang sangat berharga di daerah masing-masing. Inilah beberapa hal yang perlu kami sampaikan.
Kami mohon Prof. tolong membuka wawasan kami. Bagaimana kita bisa wujudkan pendidikan di perguruan tinggi berbasis budaya lokal. Kami tahu bahwa Indonesia kaya akan budaya lokal, yang lagi lebih luar biasa. Ada budaya berbasis bahasa, ada budaya berbasis gerak, ada budaya berbasis dengan kearifan lokal. Untuk itu kami mohon Prof memberikan masukan kepada kami bagaimana apa yang harus kami buat di perguruan tinggi dengan pendidikan berbasis muatan lokal. Inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami mohon kehadiran Prof sekali lagi memberikan pencerahan kepada kami. Mungkin kali ini kita bersifat online, tetapi kami di sini ada offline juga. Untuk ke depan kami akan meminta Prof juga untuk datang langsung ke rumah kedua Prof selain di Bali, sekarang Labuan Bajo, sekarang dan juga Kota Kupang. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Prof dan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon konsentrasi kita selama Prof memberikan materi, kita coba mute-kan semua. Kita punya ini yang secara online, sedangkan yang offline tidak masalah. Ini yang dapat kami sampaikan dengan meminta izin dari Tuhan kita yang Maha Kuasa dan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya membuka kegiatan seminar nasional ya dengan tema wujudkan pendidikan di perguruan tinggi berbasis budaya lokal. Terima kasih. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam Pancasila. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Joni Lumba selaku Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan untuk membuka dari seminar online nasional kita dengan tema wujudkan pendidikan di perguruan tinggi berbasis budaya lokal. Sekali lagi tepuk tangannya. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa. Saya meminta kehadiran Ibu Deltina Agustina Marono, SPD MPD, untuk membawa kita dalam doa. Kita berdoa, saya mohon izin untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Syukur penuh penjelasan kepadamu, Yesus Kristus Tuhan, dengan semua atas segala yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh ada di sini, semua orang benar dan benar kami. Kami boleh bersama-sama dengan Tuhan, meskipun lewat online, itu pun karena pengetahuan yang dari kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai materi untuk seminar Hardinas kalau ya memiliki segalanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bu Elvina. Oleh karena itu, kita akan memulai acara seminar online kita ataupun offline yang mengangkat tema wujudkan pendidikan di perguruan tinggi berbasis budaya lokal dengan narasumber kita Profesor Dr. Nengan Dasi Astawa, MSI. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan saya berikan pada Ibu Moderator, Ibu Dr. Nanda Anggraini DN Rumidara, MSc PhD, untuk mengambil tempat dan silakan. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih MC yang terhormat Profesor Dr. Inana Dasi Asawa MSI yang menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Prof, selamat datang di Kota Kupang. Dan juga Bapak Ibu pimpinan, para dekan yang hadir bersama-sama dengan kami di ruangan ini, para wakil dekan, Bapak Ibu dosen yang hadir melalui Zoom meeting, dan juga adik-adik mahasiswa yang hadir bersama-sama dengan kami. Kita akan mulai webinar kita pada pagi hari ini dengan tema yang sudah disebutkan tadi, yaitu tema tentang wujudkan pendidikan di perguruan tinggi berbasis budaya lokal. Sebelumnya tentu kita tidak akan mengenal jika kita tidak berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber. Nah, untuk tidak memperpanjang kata, saya akan memperkenalkan narasumber Profesor Dr. Inana Dasi Asawa MSI adalah Koordinator Kooperatif Wilayah 8 Bali pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Kemudian di tahun 2018 sampai dengan 2022 merupakan kepala dari L2 Dikti Wilayah 8 Bali, NTB dan NTT. Kemudian di tahun tersebut NTT berdiri sendiri menjadi L2 Dikti 15. Kemudian di tahun yang sama Profesor Nengah atau biasa juga kita sebut dengan Profesor Asawa resmi menjadi direktur pada Politeknik El Bajo Komodus yang berada di Labuan Bajo, terhitung periodenya 2022 sampai dengan 2026. Demikian perkenalan singkat dengan narasumber. Kita akan masuk di dalam webinar kita, yaitu saya share dulu materinya. Iya. Dan waktu dan kesempatan saya berikan kepada Prof. Nengah waktu sepanjang 1 jam ke depan untuk materi dan diskusi. Silakan Prof. Terima kasih semuanya yang sangat saya hormati, moderator beserta Pak Dekan, Pak Joni. Salam bahagia, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam rahayu dan salve. Bapak dan Ibu sekalian, saya merasa balik ke rumah saya sendiri ini diundang oleh Unkris. Ini biasanya saya berhari-hari kalau ke Kupang tiada hari tanpa ke Unkris. Tentu dengan diundang saya ini saya merasa berbahagia dan merasa terhormat. Walaupun mungkin beberapa hal yang perlu saya tinggalkan dulu, ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf dulu, tapi apabila ada manfaatnya semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Unkris. Pada Ibu sekalian, kita kalau berbicara tentang MBKM kalau bicara MBKM yang yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pada intinya kita semua ini adalah harus paham betul tentang prinsip-prinsip yang tertanam dalam Kampus Merdeka. Yang pertama itu adalah Kampus Merdeka itu ditujukan untuk mahasiswa supaya memiliki kecakapan dan wawasan di luar apa yang mereka terima di kampus. Itu esensinya. Jadi menambah kecakapan dan wawasan mahasiswa di luar materi yang diterima di kampus. Sehingga MBKM ini, halo, suara saya masih bagus? Bagus, halo? Dengar ya? Oh ya, artinya kalau sudah mahasiswa MBKM, maka mereka diharapkan memiliki kemampuan dan kecakapan serta penambahan wawasan di luar materi-materi yang ada di kampus.
sehingga seperti mereka berenang di lautan. Tatkala dulu di kampus ada berenang di kolam renang, maka sekarang diajak mahasiswa ini berenang dalam sebuah lautan bebas. Sehingga mereka tahu bagaimana lautan bebas itu begitu banyak tantangan, begitu banyak ancaman, supaya mereka tetap eksis. Itulah ibaratnya. Bahwa pelaksanaan dari kampus Merdeka ini ada 1 semester di kampus, ada 2 semester di luar, itu adalah bagian-bagian teknis yang biasa dilakukan untuk memantapkan pelaksanaan dari MBKM untuk mencapai penambahan wawasan. Ada 8 pilihan intinya mahasiswa, salah satunya adalah boleh mengajar, boleh menjadi macam-macam. Tetapi yang paling terpenting dalam konteks perguruan tinggi sekarang, bagaimana membangun perguruan tinggi, karena kampus Merdeka tidak akan bisa jalan apabila perguruan tinggi tidak berkualitas, apabila perguruan tinggi tidak memiliki eksistensi yang jelas, apabila perguruan tinggi tidak berkualitas dan tidak memiliki eksistensi yang jelas. Oleh karena itu, apa yang menjadi judul sekarang, bahwa bagaimana mewujudkan perguruan tinggi berbasis budaya lokal, saya tambahkan dengan budaya nasional dan budaya global. Tujuannya agar kampus menjadi berkualitas sehingga mempunyai ciri identitas yang jelas, lugas, dan selalu menjadikan kampus sebagai sebuah penggodokan kawah candra di muka untuk mencetak anak-anak muda kita yang berkualitas dan bermartabat. Bapak dan Ibu sekalian semuanya, bahwa tidak ada jalan kalau mau kemanapun untuk meningkatkan kualitas kehidupan, yang jalan yang paling singkat adalah shortcut-nya adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu, teman-teman dosen, sivitas akademika, mahasiswa, di era sekarang ini, kalau Anda tidak kuliah, Anda tidak melanjutkan pendidikan, maka pasti masa depan Anda relatif berat. Oleh karena itu, cara singkat untuk meningkatkan kehidupan Anda di masa depan adalah melalui pendidikan. Dan perlu diingat Bapak dan Ibu sekalian, para mahasiswa yang hadir baik online maupun ada offline, bahwa pendidikan tinggi itu pendidikan terakhir. Sehingga dosen seluruhnya sivitas akademika harus paham betul. Lain kalau di SMP atau SD, SMP, SMK, SMA, itu masih ada pendidikan lanjutan. Ini menjadi penting, esensinya dipegang, bahwa pendidikan tinggi ini adalah pendidikan yang terakhir. Oleh karena itu siapapun sivitas akademika harus mengkolaborasikan 2 hal yang paling mendasar, yaitu mendidik dan mengajar. Jadi tidak bisa hanya mengajar, mentransfer ilmu, tapi harus juga mendidik. Tidak boleh hanya membagi ilmu saja, tapi bagaimana mendidik anak-anak kita untuk mereka memiliki sebuah karakter bangsa, karakter lokal yang benar-benar hebat dan kuat. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, pendidikan tidak hanya pendidikan itu kita artikan di formal saja, seperti di Unkris ini, seperti di SD, di SMP, di SMA, dan Unkris atau perguruan tinggi. Pendidikan itu juga harus dilengkapi dengan non-formal dan informal. Kita harus mengkolaborasikan materi-materi pendidikan non-formal, informal, dan formal menjadi satuan utuh untuk meningkatkan kualitas anak didik kita, termasuk kualitas institusi kita. Maka tadi apa yang dikatakan Pak Dekan itu, bahwa berbasis kearifan lokal ini dominasi di non-formal, di keluarga. Apa yang menjadi kearifan lokal di tingkat keluarga, di tingkat tradisi, di tingkat budaya lokal harus diadopsi untuk ditransformasi ke pendidikan formal di Unkris ini. Begitu juga informalnya, pendidikan-pendidikan yang sifatnya short course seperti workshop atau pelatihan-pelatihan yang informal dengan berending pada sertifikat, maka harus juga diadopsi oleh Unkris untuk memperlebar penguasaan anak-anak atau sivitas akademika terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk bisa anak-anak menjadi anak-anak yang bersaing, unggul, dan memiliki kapasitas sehingga ada kemauan, ada kemampuan, dan ada keberanian untuk mengeksplorasi potensinya berbasis kekuatan lokal, sehingga mereka bersaing di tingkat nasional pun tidak akan merasa kalah dan jengah. Itulah perlu dipahami, sehingga ke depan ini
Orang yang maju, orang yang hebat adalah orang yang terdidik. Jadi Bapak Ibu semua tolong ditekankan kepada anak-anak. Ke depan, ke depan, ke depan. Anak-anak yang hebat itu adalah anak-anak yang benar-benar anak-anak yang terdidik. Kalau pergi ke kota Paris, jangan lupa ngajak sahabat. Jadi luar biasa ini UNKRIS. Tolong ciptakan anak-anak yang hebat. Nah, inilah harapan saya supaya benar-benar UNKRIS ini menjadi perguruan tinggi yang digemari oleh masyarakat, tidak hanya dalam cakupan lokal, bahkan nasional, bahkan mungkin internasional. Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan dan anak-anakku para mahasiswa, bahwa saya sangat concern sekali dengan bagaimana membangun manusia yang terdidik. Hanya manusia yang terdidik yang berkarakter. Hanya manusia yang terdidik bisa merubah SDA, sumber daya alam, menjadi sumber daya ekonomi. Hanya melalui sumber daya ekonomi yang tersedia di tingkat lokal maupun nasional dan global bisa berkembang untuk meningkatkan aktivitas publik, aktivitas kita untuk menjadi lebih progresif dan dinamis, mengisi hari-hari kita untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu, karakter building harus sejak awal dibangun. Sejak awal dibangun di perguruan tinggi untuk mereka menjadi anak-anak kita. Karena kalau alumni kita memiliki karakter building yang kokoh, maka mereka akan terserap di dunia industri, mudah diterima di job seeker dan job creator. Itu artinya imbasnya akan kembali kepada institusi pendidikan itu sendiri. Maka pendidikan akan menjadi lebih berkualitas lagi. Termasuk di FKIP ini. Jika FKIP UNKRIS ini mampu menghasilkan anak-anak alumni yang cerdas, mereka akan menjadi agen-agen pembangunan, guru maupun dosen yang berkarakter. Dan dengan demikian, maka guru, tatkala menjadi guru, tatkala menjadi dosen, maka anak-anak kita, alumni kita di IKIP UNKRIS ini akan bisa merubah SDA, sumber daya alam, menjadi sumber daya ekonomi. Apabila sudah ada kemampuan di sana merubah sumber daya alam menjadi sumber daya ekonomi, itu akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kekuatan lokal SDA kita di Kupang, NTT pada umumnya tidak kalah dengan di tempat lain. Termasuk negara-negara di luar. Bandingkan dengan Singapura, tidak ada apa-apanya sumber daya alamnya. Mengapa mereka maju? 16 kali lebih besar income per kapitanya dibandingkan kita, termasuk NTT. Tidak pernah mereka menjadi masyarakat yang ekonominya rendah, aktivitas ekonominya rendah. Padahal sumber daya alamnya hampir tidak ada di Singapura. Mereka tidak punya sawah, tidak punya kebun, tidak punya lautan yang luas, lautannya pun sempit. Tapi mengapa mereka hebat? Karena SDM-nya yang hebat. UNKRIS apabila mampu mencetak SDM yang hebat, maka menjadi pionir perguruan tinggi nantinya untuk bisa membangun NTT menjadi lebih baik. Jadi SDE hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang terdidik dan memenuhi kualitas di bidangnya masing-masing sehingga sumber daya alam menjadi terwujud. Bapak dan Ibu sekalian, para pimpinan perguruan tinggi di UNKRIS dan mahasiswaku yang tersayang, ingat, kalian kalau ingin hebat, perguruan tinggi ingin hebat, mahasiswa ingin hebat, jangan lupa berdoa. Ingat, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Itu ingat, berdoa itu penting saudara-saudara. Tidak cukup kalian dengan mengatakan diri bahwa saya menguasai iptek, tapi doa itu penting untuk memperkuat jati diri saudara. Jadi modal dasar untuk mewujudkan pendidikan tinggi termasuk di UNKRIS ini, Pak Joni, Pak Dekan, teman-teman di UNKRIS, mohon jangan lupa berdoa. Doa dalam arti praying, kita harus mendekatkan sama Tuhan sehingga hidup kita semua menjadi berkat nanti. Karena hidup harus menjadi berkat dimanapun kalian berada. Apakah sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai pegawai, harus menjadi berkat. Jika semua sivitas akademika di UNKRIS hidupnya menjadi berkat, maka perguruan tinggi itu akan hebat, saudara-saudara. Saya yakin dan percaya akan hebat. Makanya doa dalam konteks dana yang ada, doa dalam konteks dana yang ada harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Jangan sampai dana masyarakat yang kita terima tidak kita kembalikan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi. Jadi menurut saya Unkris sebagai perguruan tinggi besar di NTT harus dana yang diterima kepada masyarakat harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas Unkris, bukan serta-merta hanya untuk hal-hal yang lain. Infrastrukturnya harus dibangun. Oleh karena itu dana yang mereka himpun dari masyarakat benar-benar harus terarah, terkelola dengan baik secara efektif dan efisien. Yang kedua, orang itu adalah mahasiswa yang datang ke Unkris, mahasiswa yang datang ke Unkris, sumber daya manusia yang lain datang ke Unkris, harus diberikan akses seluas-luasnya. Tidak boleh kita tidak memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengakses. Oleh karena itu di zaman digital ini, di zaman teknologi ini, mungkin sudah saatnya Unkris juga memperkuat akses, memperlebar akses, baik akses dalam bentuk komunikatif, baik akses dalam penyiapan hal-hal yang berkaitan dengan misalnya teknologi, sehingga untuk melaksanakan kampus merdeka, belajar merdeka semakin luas. Tidak boleh sekarang kita tidak open-minded, semua harus open-minded, dosen, mahasiswa, pegawai, semua harus open-minded. Tidak boleh kita kaku, konservatif, ortodok, dan selalu hanya mengagung-agungkan hal-hal yang lama. Boleh-boleh saja, tapi ke depan harus kita buka seluas-luasnya pikiran kita, perbuatan kita untuk menjadi manusia-manusia yang benar-benar bermanfaat, tidak hanya di lokal, nasional, bahkan di internasional. Yang ketiga adalah alat. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin dan percaya Unkris infrastrukturnya sudah bagus. Tahun 2020 saya terakhir ke Unkris. 2020 saya terakhir ke Unkris, luar biasa Unkris itu infrastrukturnya, kampusnya bagus, jadi soft infrastrukturnya, hard infrastrukturnya, semuanya sudah bagus. Tinggal sekarang di-maintain, dioptimalkan, bagaimana mengoptimalkan kampus infrastruktur yang sudah luar biasa di Unkris. Apabila tidak dilakukan pemanfaatan secara optimal dan maksimal, tentu nanti infrastruktur itu tidak akan bisa mengangkat harkat dan martabat kampus, termasuk mengangkat dan harkat martabat alumni untuk siap bekerja dan siap berwirausaha. Jadi doa dalam konteks ini sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh sivitas akademika untuk mengangkat kampus kita menjadi kampus yang berbasis namanya kualitas dan kuantitas, sehingga benar-benar menjadi perguruan tinggi idola. Bapak dan Ibu, para undangan, para peserta seminar, anak-anakku yang tersayang, para mahasiswa, bahwa bagaimana sekarang mempertingkatkan kualitas kampus Unkris dari segi kearifan lokal. Saya terus terang saja kagum dengan beberapa kearifan lokal di NTT. Ada namanya istilah kumpul gope, ada namanya belis, ada gotong royong, ada namanya semangat, kolaboratif. Ini luar biasa. Cuma ada perlu hal-hal yang harus diarahkan. Kumpul gope, belis, gotong royong, kebersamaan, komunikasi yang bagus, humanisme, penghargaan, lalu adanya saling perhatian, perayaan-perayaan yang luar biasa di NTT ini harus juga diarahkan hal-hal yang keproduktif. Jangan dominan ke hal yang konsumtif. Semua perayaan, semua tradisi, kumpul gope, beles, semuanya ini adalah harus diarahkan ke hal-hal yang produktif. Salah satu adalah hal-hal yang produktif adalah investasi di bidang pendidikan. Investasi di bidang pendidikan. Bahwa semua tradisi-tradisi harus dijadikan kekuatan untuk membangun investasi, human investment dan human investment. Jangan hanya dipakai konsumtif semata-mata, semuanya habis begitu saja tanpa berbekas. Harus biasakan untuk melakukan gerakan-gerakan yang produktif, gerakan-gerakan yang progresif, gerakan-gerakan yang namanya kondusif untuk kebersamaan, sehingga benar-benar tradisi kita ini bermanfaat untuk membangun perguruan tinggi. Saya percaya betul di tradisi-tradisi lokal di NTT ini luar biasa spiritnya. Cuma sekarang spirit-spirit yang dulunya lebih dominan mengarah ke konsumtif, maka kita geser Pak Joni dan teman-teman mengarah yang ke produktif.
Kalau berdebat, kalau berbicara, mengalukan gagasan ide, luar biasa teman-teman di NTT. Tetapi bagaimana kekuatan-kekuatan internal dalam hal berbicara, dalam hal gotong royong, dalam hal kumpul gopay, ini harus diarahkan ke hal-hal yang terdidik dan potensial. Lalu berbasis potensi dan kebutuhan SWOT. Jangan lepas dari membangun UNKRIS ini dengan kekuatan-kekuatan potensi lokal. Apa yang ada di lokal harus itu dijadikan kekuatan membangun prodi misalnya. Ada lautnya, ada tanah keringnya, lahan keringnya, ada berbatunya, ada pohon-pohon kelornya, ada pohon-pohon lain, ya ada mungkin mangganya yang bagus. Semua harus berbasis itu. Prodi-prodi tidak kita bisa latah-latah meniru di tempat lain yang belum tentu cocok dengan kampus kita. Oleh karena itu, berbasis potensi dan kebutuhan SWOT analysis penting dilakukan sebagai sebuah kearifan lokal. Apa kekuatan strongnya daripada NTT, apa weakness-nya, apa opportunity-nya, apa threat-nya. Ini harus dibuatkan prodi-prodi, misalnya hortikultural, peternakan, misalnya bangun perguruan tinggi berbasis peternakan seperti di Sumba, seperti di Flores. Itu Sumba adalah peternakan luar biasa, di Flores adalah hortikultura luar biasa, di Timor, di Kupang itu adalah bagaimana lautnya yang luar biasa potensinya, ternaknya juga yang luar biasa. Karena saya tahu NTT ini kalau boleh saya tahu dari Timor, Pro Timor sampai saya ke Tambua, sampai ke Pulau Alor, saya sampai ke Larantuka, sampai Labuan Bajo. Saya sudah ke pulau yang paling selatan, yaitu Pulau Rote Endau. Jadi saya tahu betul bagaimana mungkin, mohon maaf Pak Joni, boleh saya katakan, mungkin saya bisa lebih dari sebagian besar orang NTT memahami sumber daya manusia NTT, sumber daya alam NTT, karena begitu intennya saya. Dari Kupang sampai Atambua, saya selalu warawiri sampai Pak Joni sampai ke yang kemarin ditimbun oleh gunung itu, ke desanya Pak Joni. Saya juga sampai ke ke Rote berkali-kali saya. Ada laut mati di sana di Rote, luar biasa. Laut matinya di Rote ini harus dikembangkan menjadi objek wisata. Begitu juga di Pulau Alor ada sebuah mangga yang sebesar pohon semenggar kelapa, begitu luar biasa juga ada. Jadi tradisi kearifan lokal harus dibangun untuk memperkokoh perguruan tinggi melalui penambahan prodi-prodi yang berbasis kearifan lokal, Pak Joni. Jangan sampai tidak berbasis kearifan lokal. Saya setuju misalnya ada model peternakan di Fakultas Peternakan yang luar biasa dibangun di UNKRIS, karena itu adalah potensinya luar biasa. Lalu berbasis visi dan misi daerah. Jangan lupa seluruh wali kota, seluruh bupati, terutama di Timor, harus dilihat bagaimana visi misinya, termasuk gubernurnya Pak Joni. Itulah sebagai dasar untuk menyusun perguruan tinggi hebat, sehingga ada kontribusi, ada link and match antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan UNKRIS. Kalau tidak ada korelasi, tidak ada kolaborasi antara visi dan misi daerah, tentu lepas perguruan tinggi itu hadir. Jadi kearifan lokal di pemerintahan, di gubernuran, pemerintahan di kabupaten kota harus tuning dengan UNKRIS, sehingga UNKRIS begitu menamatkan mahasiswanya benar-benar bisa berkontribusi kepada kota, kepada kabupaten, dan kepada provinsi. Karena basis pendidikannya adalah menyerap kekuatan-kekuatan lokal. Jadi jangan lepas tiga kekuatan ini, tradisi, potensi, dan visi misi daerah. Itu yang saya masukkan dengan kekuatan lokal, Pak Joni, di daerah itu. Jangan lepas dengan itu membangun UNKRIS. Sekarang mari kita lebarkan sedikit kekuatan nasional. Kan tidak mungkin tuh tamatan UNKRIS hanya bekerja di NTT saja. Bagaimana tamatan UNKRIS ini juga bisa bekerja di tingkat nasional. Benar nggak Pak Joni? Maka saya hubungkan sekarang alumni UNKRIS dari berbagai prodi yang telah saya berikan dulu, saya ACC, saya tambah prodinya itu, jangan lepas dengan regulasi SNDikti. SNDikti ini basisnya adalah akreditasi. Tidak boleh kita melampaui regulasi. Undang-Undang Dasar
1945 juga di pasal 32 tentang pendidikan. Lalu Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-Undang nomor 14 2005 tentang guru dan dosen. Undang-Undang nomor 12 2012 tentang pendidikan tinggi. Itu harus benar-benar dijadikan basis untuk menyusun kekuatan UNKRIS sehingga UNKRIS berbasis regulasi. Karena kualitas UNKRIS salah satunya diukur dari ketaatan regulasi apa tidak, gitu Pak Joni. Jika UNKRIS taat dengan regulasi, maka satu sisi sudah berkualitas. Tinggal apa yang direncanakan sesuai dengan kemampuan daerah, itu yang diaktualisasikan, baik dari potensinya, baik dari tradisinya, maupun tuning dengan pemerintah daerahnya. Kalau udah hukum nasional ditaati, lalu kekuatan lokal dipatuhi, maka itu adalah menjadi keunggulan komparatif dan keunggulan bersaing. Jadi comparative advantage dan comparative advantage dan kompetitif ini akan didapatkan oleh UNKRIS. Jadi alumninya, perguruan tingginya, secara institusional dan secara individual, UNKRIS akan benar-benar jadi perguruan tinggi yang unggul secara bersaing, unggul secara komparasi. Karena sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional. Ini baru di tingkat nasional. Oleh karena itu, membuka kurikulum, membangun UNKRIS yang kuat, di samping mengutamakan berbasis pada kekuatan lokal, maka jangan lupa juga kekuatan nasional diambil Pak Joni dan teman-teman, sehingga tidak akan terlepas dari badan dan rohnya. Roh dan badannya menyatu, ya kan, semua panca indera kita menyatu. Perguruan tinggi juga punya panca indera. Bagaimana menyatukan panca indera ini? Yaitu apa? Yaitu dana, infrastruktur, mahasiswa, orang, dan sivitas akademika. Jadi dana, orang, infrastruktur, ya kan, itu harus diregulasi, dan kekuatan-kekuatan lain harus disatukan untuk menjadi kekuatan nasional dan kekuatan UNKRIS. Itu yang kaitannya dengan kekuatan nasional yang harus dibangun, sehingga alumni UNKRIS tidak hanya menjadi kekuatan lokal, tetapi masuk menjadi kekuatan nasional dengan memiliki berbagai macam kecakapan. Lanjut Bapak Ibu, kita masuk sekarang, saya tambahkan lagi. Bagaimana membangun atau membawa how to bring our campus like UNKRIS, improve the quality, be international atau international university. It's not just local university, not only national university, how to improve our quality, UNKRIS quality, being a global university or international level. Jadi penguasaan iptek ini tidak boleh ditawar-tawar. Ini teman-teman UNKRIS. Baik Anda kuliah di IK, baik Anda kuliah di manapun, di jurusan manapun, tidak bisa tanpa iptek. Sekarang hidup tanpa iptek, Anda akan menjadi sempit dunia itu. Hanya menjadi sedaun kelor dunia itu. Jika Anda menguasai iptek, walaupun ada di Kupang, Anda kuasai Amerika, Anda kuasai Jepang, Anda kuasai Cina, Anda kuasai dunia, Anda kuasai Soviet, Anda kuasai Singapura. Jika Anda menguasai iptek, jika Anda tidak menguasai iptek, maka duniamu selebar daun kelor. Oleh karena itu, jangan coba-coba meninggalkan iptek. Lalu perubahan dan perkembangan peradaban dunia, Anda dengan iptek bisa mencermati setiap saat melalui smartphone yang seperti yang saya pegang ini. Smartphone ini Anda bisa berjualan apa saja. This is the smartphone, the small one, but you can create money from smartphone. This is smartphone, machine money. Ini adalah machine money. Smartphone is machine money now in this global era. Jadi penguasaan iptek bisa kita menjangkau perkembangan dunia, peradaban dunia dengan kita menjelajah di segala penjuru dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya Anda bisa gunakan. Anda tahu Jepang, Anda tahu Amerika, Anda tahu kebutuhan Jepang, apa yang dibutuhkan di Amerika, apa yang dibutuhkan di Jakarta, apa yang dibutuhkan di Labuan Bajo, apa yang dibutuhkan di Bali, Anda bisa detect dari handphone ini. Dengan Anda menguasai iptek, dengan Anda bisa men-searching, berlayar di global, di peradaban global, peradaban dunia, maka Anda mampu bersanding, mampu bersaing, dan mampu bertanding. Jadi harapan saya dengan kampus UNKRIS nanti yang berkualitas, Pak Joni, dengan teman-teman moderator, Bapak Ibu semua, tidak takut bersanding
alumni-alumni kita jangan takut bersanding, takut bersaing, takut bertanding. Maju tak gentar, mundur menyerang. Itulah ciri-ciri tamatan Unkris. Maju tak gentar, mundur pun menyerang. Itulah ciri-ciri tamatan Unkris karena di-branding dengan perguruan tinggi yang hebat, berkualitas dan bermartabat. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu semua, apa hasil akhir dari sebuah proses pendidikan dengan kampus yang berkualitas seperti Unkris? Apa hasil akhirnya dari kualitas-kualitas kampus, kualitas-kualitas infrastruktur yang bagus? Terjadi perubahan perilaku anak-anak. Anak-anak berubah perilakunya dari stagnan menjadi progresif, dari degresif menjadi progresif, dari statis menjadi dinamis, dari dari introvert menjadi ekstrovert, ya kan? Dari minimum menjadi maksimum, enggak? Ya kan? Jadi inilah perubahannya, perubahan sikap. Sikap akan berubah dari tidak percaya diri menjadi percaya diri, dari takut menjadi pemberani. Perubahan karakter dari lemah menjadi kuat, dari kaku menjadi lentur karakternya, dari kaku menjadi lentur. Iya kan, perubahan dignity, harga dirinya terangkat, iya kan, harga dirinya terangkat, iya kan, bagaimana harga dirinya terangkat dari mohon maaf, memang mungkin secara ekonomi merasa rendah, tapi begitu kuasai pendidikan mereka akan merasa percaya diri dan yakin percaya dengan kemampuan sendiri, menjadi kemandirian. Jadi dari meminta-minta menjadi mandiri, dari selalu tergantung sama orang lain menjadi merdeka dan merdeka. Lalu kesetaraan antar umat dan bangsa. Ini kita menjadi percaya diri, tidak merasa rendah diri. Walaupun dari tamatan Unkris, tidak takut dengan tamatan Barclay, tidak takut dengan Oxford, tidak takut dengan tamatan Stanford, tidak takut dengan tamatan perguruan tinggi. You have capacity to do more than what do you hope. Kamu mempunyai kemampuan lebih dari apa yang kamu harapkan dengan kemampuan-kemampuan ini. Jadi itulah ciri-ciri perguruan tinggi yang berkualitas, berbasis kearifan lokal, kearifan nasional dan internasional seperti Unkris ini untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Lanjut, Bu. Oke, penutup. Ini namanya yang akan dilahirkan oleh Unkris, Pak Joni dan Bu Moderator beserta teman-teman dalam pendidikan. Pendidikan yang berkualitas, lembaga pendidikan yang berkualitas, institusi yang berkualitas akan menghasilkan human skill yang bagus, conceptual skill yang bagus, managerial skill yang bagus, technical skill yang bagus, spiritual skill yang bagus. Saya rasa demikian presentasi saya, Pak Joni. Iya kan, Borong Irian, Borong Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ditinggal istri sangat sedih, ditinggal pacar cari lagi. Sekian dan terima kasih. Semoga kita bertemu kembali. Sewaktu saya kembalikan kepada moderator untuk bertanya lebih banyak. Mudah-mudahan apa yang Anda tanyakan bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bro. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa, kita buka termin untuk diskusi. Saya berikan termin pertama 3 orang untuk bertanya jawab. Silakan mengacungkan tangan dengan menyebutkan identitas. Ya, sudah ada 2 orang. Saya berikan kesempatan pada yang di belakang terlebih dahulu, kemudian yang di depan. Baik, terima kasih atas suara yang diberikan. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Bapak panitia penyelenggara seminar Kardinas hari ini dan sebagainya, adik-adik mahasiswa serta seminar Kardinas seminar yang saya hormati pula. Di sini kita akan mengikuti awal sampai sekarang kesepakatan mengapa kita wujudkan pendidikan di perguruan tinggi berbasis budaya lokal. Nah, sekarang kita kembali ke budaya masing-masing. Kata budaya lokal itu kembali ke lingkungan
masyarakat atau budaya itu sendiri. Menurut saya, kita melihat situasi setiap daerah kan berbeda-beda tradisi, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Dia bersaing dalam bidang pendidikan, perekonomian, dan pertanian. Pertanyaan dari saya adalah tentang apa yang dihadapi oleh generasi muda, khususnya mahasiswa PKUI Kupang, yang mana dalam upaya untuk melestarikan budaya lokal ini. Terima kasih. Sudah dikatakan bahwa pertanyaan kedua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Desi, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ibu Tengah Desi Astawa MSI yang memberikan materi pada hari ini. Pertanyaan saya seperti ini, Pak. Saya merupakan peserta kampus mengajar angkatan 3. Di dalam mengikuti pembekalan, kampus mengajar angkatan 3 itu, kita dibekali beberapa materi yang memfokuskan pada Profesor bisa diingatkan ya? Izin ada Prof dengarkan pertanyaannya. Tapi tidak apa-apa, nanti aku aja catat, lempar ke saya nanti. Oh iya, siap. Nanti catat sama moderator kalau karena kurang jelas suaranya. Oke, lanjut. Oke, baik. Jadi pertanyaan saya merupakan mahasiswa kampus mengajar angkatan 3, di mana sebelum kita mengikuti program tersebut, kita dibekali beberapa pembekalan materi dari beberapa narasumber. Nah, pembekalan yang dilakukan itu pengamatan saya semuanya berbasis teknologi, di mana semua mahasiswa diberikan materi untuk cakap menggunakan teknologi, dan dalam pembekalan itu tidak ada materi yang membahas tentang budaya lokal. Jadi ketika kita mengajar di sekolah, salah satu program yang kita laksanakan adalah melaksanakan KKN kelas. Nah, bagaimana menurut Bapak Profesor sendiri yang tadi menjelaskan bahwa budaya pendidikan di perguruan tinggi berbasis budaya lokal ini sangat-sangat diperlukan, apalagi dalam MPKN seperti sekarang ini. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam MPKN ini, perguruan tinggi berbasis budaya lokal ini tidak diberikan kepada mahasiswa dibandingkan dengan perguruan tinggi berbasis teknologi. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya ingin menjelaskan kembali, Bro, yang tadi ditanyai oleh peserta yang pertama, itu mengatakan bahwa untuk mewujudkan perguruan tinggi yang berbasis budaya lokal ini ada tantangan karena lingkungan, budaya masyarakat, dan bahasa itu berbeda di masing-masing tempat. Sehingga yang sebenarnya bertanya bahwa tantangan apa yang dihadapi mahasiswa UKW berkaitan dengan melestarikan budaya lokal tadi. Sedangkan dari penanya kedua dari Saudara Abdul Qadir menanyakan bahwa beliau termasuk dalam salah satu mahasiswa kampus mengajar angkatan 3 dan dibekali dalam materi kampus mengajar berkaitan dengan perguruan tinggi yang berbasis teknologi, artinya cakap dalam menggunakan teknologi sehingga menolong proses pembelajaran di kelas. Nah, yang ditanyakan bagaimana MBKM yang ditawarkan oleh Prof berbicara tentang budaya atau berbasis budaya lokal dalam kegiatan mengajar di kelas. Jadi itu Prof, silakan. Oke, saya jawab. Yang pertama, adikku, anak-anakku, bahwa
bahwa kebinekaan itu keragaman bahasa, keragaman tradisi, keragaman budaya tidak sama sekali menghambat pendidikan. Justru itu adalah memperkuat pendidikan. Dan itu menjadi kebanggaan bagi bangsa lain melihat kita dengan keragaman itu. Karena keragaman itu pada intinya adalah bukan menghambat apa yang anak-anak lakukan, apalagi perguruan tinggi yang berbasis tentang budaya lokal. Budaya lokal itu budaya adiluhung. Cuma harus ditransformasikan budaya yang adiluhung itu sesuai dengan kemajuan dan peradaban zaman. Nah, jadi jangan sampai budaya lokal itu dipikirkan adalah budaya yang itu saja. Jadi terus terang saya contohkan sekarang, budaya misalnya, contoh budaya kumpul gope di NTT, itu kan cara pengumpulan dana yang luar biasa untuk menyokong sebuah program kekuatan untuk melanjutkan pendidikan, untuk meningkatkan daya saing dan lain sebagainya. Cuma sekarang itu kan harus diatur bagaimana kekuatan-kekuatan lokal ini yang energinya luar biasa disandingkan dengan kemajuan ini, kemajuan zaman, sehingga menjadikan kekuatan lokal itu fundamental dasar untuk kita melangkah. Jadi keragaman budaya ini justru enak sekali menurut saya. Saya justru dari keragaman budaya, saya bisa membuat macam-macam apa saja, termasuk tulisan, termasuk saya ngarang buku dari keragaman budaya dengan menggunakan teknologi, ya kan? Tidak mungkin tanpa menggunakan teknologi. Jadi teknologi harus diadaptasikan dan diadopsi untuk meningkatkan nilai-nilai lokal ini untuk menjadi memiliki nilai yang lebih universal, bernilai ekonomis, bernilai sosial, bernilai kultural. Jadi tidak ada hambatan termasuk di kampus. Saya yakin dan percaya slogan-slogan lokal adalah spirit atau taksu atau roh untuk membawa. Seperti Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan slogan yang luar biasa kalau dalam konteks nasional itu. Bahwa kita itu adalah berbeda tapi bersatu. Mana ada orang cerai-berai bisa melakukan sesuatu. Kalau kampus ini beragam, lalu dari keragaman itu melakukan sesuatu, tentu banyak hal yang bisa kita terima dari masukan-masukan yang berbeda. Dari berbeda itu kita rangkum menjadi energi yang luar biasa. Kalau ada yang tadi ikut MBKM tentang mengajar, di mana menggunakan banyak teknologi, benar, tidak sekarang daerahnya lagi kita terlalu dalam proses mengajar itu lepas dari teknologi. Jangan diartikan teknologi itu tidak ada zaman dulu. Sejak zaman dulu juga mengajar menggunakan teknologi. Dulu ngajarnya teknologi menggunakan namanya kapur. Itu juga produk teknologi. Menggunakan pena juga teknologi. Bukan tidak teknologi. Cuma teknologinya mengalami kemajuan. Dulu kita pakai mesin ngetik misalnya. Sekarang berkembang pakai mesin elektrik. Itu lalu berkembang pakai komputer. Semua itu adalah menggunakan. Jadi mengajar juga sama. Dulu kita mengajar dengan menggunakan kapur, lalu sekarang mengajar dulu menggunakan slide dulu, lalu PowerPoint, lalu kita menggunakan pola-pola komputer sekarang, bahkan sekarang mengajar online. Mengajar online juga tidak ada masalah dengan menggunakan teknologi selama internet masih ada. Jadi tidak pernah bertabrakan antara pola-pola mengajar sistem pendidikan dengan kemajuan iptek, karena setiap kehidupan ada ipteknya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Cuma mungkin teman-teman atau anak-anakku kadang-kadang menganggap bahwa anak-anak di desa gitu karena teknologinya mungkin tidak sehebat di kota, maka kita perlu adakan secara perlahan. Tidak harus memaksakan apa yang kita dapatkan di kampus pada saat MBKM mengajar di desa, kita juga harus sesuaikan dengan kondisi desa. Kondisi desa di mana kita mengajar, ya apa yang ada yang dioptimalkan, itu juga bagian daripada pemanfaatan teknologi cara mengajar. Jadi tidak harus apa yang kita bawa dari kampus lalu 100% kita aplikasikan di desa-desa, apalagi desa-desa tidak ada internet. Tetapi mungkin sekali-sekali bisa anak itu kita ajak namanya hangout atau keluar. Bagaimana caranya untuk mengajak keluar sehingga mereka
paham betul tentang apa yang harus mereka lakukan dengan pendekatan teknologi. Jadi tidak ada hambatan dan tantangan, Dik ya. Prinsipnya adalah kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja lugas, kerja tuntas, kerja berkualitas, tidak malas, dan kerja ikhlas melakukan apapun. Jadi kalau sudah kerja cerdas, kerja lugas, kerja tuntas, kerja berkualitas, tidak malas, dan kerja ikhlas, apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Termasuk membawa kampus dan membawa pribadi-pribadi kita menjadi manusia yang hebat dengan kecakapan tadi, human skill, ya conceptual skill, design skill, managerial skill, technical skill, soft skill, personal skill bahkan, dan spiritual skill. Saya yakin dan percaya itu terjadi karena masyarakat juga kampus. Ingat tuh dipahami oleh anak-anak mahasiswa. Jadi kampus Unkris adalah salah satu kampus formal, tapi masyarakat pun juga kampus. Nah itu yang perlu dipahami oleh anak-anak kita Pak Joni dan Ibu Moderator ya, bahwa masyarakat itu juga kampus. Kampus yang sangat complicated. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Baik, kita akan masuk lagi ke sesi yang kedua. Saya buka termin untuk kembali 3 orang. Silakan jika ada yang bertanya. Ya, sudah ada 1, ada lagi. Dari ruang Zoom mungkin bisa mengajukan ya, kepada peserta mahasiswi mungkin sudah kami berikan kesempatan. Silakan yang mau bertanya. Ya, di ruang Zoom, Ibu lainnya, Eben mungkin ada bertanya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sedikit bertanya tentang tindakan apa yang harus kita ambil, khususnya sebagai mahasiswa di kampus ini, untuk mewujudkan pendidikan berbasis budaya lokal, agar kita tidak hanya sebatas ngomong saja, supaya kita punya tindakan nyata yang kita harus lakukan untuk mewujudkan pendidikan berbasis budaya lokal. Terima kasih, mungkin itu dari saya kembali. Silakan, Bro. Oke, cukup 1 ya. Oke Bu, bisa mulai? Ya, silakan. Oke, ini pertanyaannya bagus ini. Tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas berdasarkan kearifan lokal? Saya rasa begini, masing-masing mahasiswa, masing-masing sivitas akademika punya background tentang kearifan lokal masing-masing. Lalu dari apa yang Anda miliki, apakah Anda bawa dari desa, Anda bawa dari sejak lahir, Anda bawa melalui proses pendidikan di SD, di SMP, di SMA, ke nilai-nilai kearifan lokal yang Anda miliki itu, harus Anda wajib tindakan apa? Sumbangkan kepada lembaga pendidikan tinggi, terutama di Unkris ini, apa yang Anda miliki. Menyumbangkan pikiran-pikiran, menyumbangkan gagasan, menyumbangkan ide-ide Anda berbasis kearifan lokal yang kira-kira sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan tinggi adalah wajib Anda lakukan. Tidak boleh Anda biarkan. Bagaimana kekuatan-kekuatan lokal? Melalui apa? Kalau Anda masih ragu, tolong mahasiswa kalau punya kearifan lokal di rumahnya atau di desanya, tolong diteliti. Diteliti itu untuk jadikan suatu kajian, nanti menjadi jurnal atas nama Unkris, selaku mahasiswa Unkris, bahwa begitu spirit lokal Anda sumbangkan kepada kampus melalui penelitian Anda, maka kampus menjadi lebih terkenal. Misalnya ada satu nilai-nilai kearifan lokal yang Anda mampu angkat dalam penelitian bagi mahasiswa dan jadikan skripsi, lalu dijadikan artikel untuk dimuat di jurnal-jurnal internasional apalagi, itu adalah kontribusi yang luar biasa. Tindakan real yang Anda lakukan sebagai mahasiswa untuk mengangkat harkat dan martabat kampus menjadi perguruan tinggi hebat. Coba Anda bayangkan kalau, mohon maaf, kearifan-kearifan lokal mahasiswa Unkris dari berbagai negara. Saya berikan contoh, saya ke Alor Pak Joni, Pak Alor saya itu, ada 40-an desa. Seluruh desanya bahasanya berbeda. Tapi belum ada orang mengangkat. Mengapa di Alor itu setiap desa bahasanya berbeda? Coba diangkat itu sebagai sebuah penelitian. Orang akan kagum dengan Alor.
Mengapa kok sampai terjadi setiap desa beda bahasanya? Lalu mereka semua orang rata-rata di Alor karena setiap desa beda bahasanya, maka di Alor setiap orang hampir bisa berbahasa Indonesia. Mengapa Alor yang begitu jauh, pulaunya kecil, tapi akibat perbedaan bahasa setiap desa memunculkan suatu kekuatan yang baru, yaitu kecakapan berbahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Kalau itu Anda temukan spiritnya, mengapa setiap bahasa berbeda, setiap desa berbeda, dan mereka kompak, Pak Joni. Wah, bahasanya berbeda, berdekatan, tapi mereka bisa berkompak, berkomunikasi melalui bahasa Indonesia. Itu adalah model pendidikan, mana kekuatan dan keragaman bisa mempersatukan, menjadikan luar biasa. Saya yakin dan percaya FKIP jurusan bahasa misalnya mengangkat itu adalah sebagai objek penelitian, dan itu diterjemahkan, diangkat ke dunia, orang akan geleng-geleng kepala. Di Pulau Alor yang kecil begitu, kalau ada 40-an desa, bahasanya berbeda, dan semua menjadi kagum melihat itu dan mencari penyebabnya. Mengapa di balik perbedaan itu kok persatuan, kebersamaan luar biasa. Ini salah satu contoh yang saya temukan di Alor begitu, iya kan? Jadi ini mungkin perlu, Pak Joni, itu perlu diarahkan mahasiswa berpikir seperti itu untuk mengangkat kearifan-kearifan lokal, sehingga hasanah kearifan lokal terangkat di Unkris ini akibat mahasiswa Unkris yang produktif dan progresif, serta cerdas dan cermat, mengangkat kearifan lokal untuk dijadikan laboratorium, menambah kekuatan Unkris sehingga Unkris menjadi perguruan tinggi yang hebat dan kuat. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dengan Prof menjawab pertanyaan yang tadi, maka pertanyaan dari saudara Yulen ada di grup Zoom ini sudah terjawab, karena pertanyaan yang sama, Yuleskon, itu sudah dijawab ya. Pertanyaannya adalah upaya untuk meningkatkan pendidikan melalui kearifan budaya lokal. Nah, baik, untuk waktu kita masih ada sekitar 15 menit lagi. Jikalau dari mahasiswa ataupun dosen yang berada di ruang Zoom ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Satu orang, ada lagi? Saya berikan kesempatan kepada Dewi. Baik, terima kasih. Sebelumnya, selamat pagi, Prof. Dr. Imena Dasi Astawa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbagi pengalaman dan motivasinya yang begitu luar biasa materi pada kami semua pada pagi hari ini. Nah, Prof, untuk pertanyaan saya ambil dari kisah yang saya sudah alami, di mana saya pernah berkunjung ke salah satu kabupaten di Nagipeo. Nah, di sana itu sama seperti yang tadi sudah Prof jelaskan, bahwa di Alor itu kaya akan begitu banyak suku, bahasa, tapi kenapa tidak diekspos, tidak dibantu, tidak didukung. Nah, waktu itu saya berkunjung ke Nagipeo. Saya bertanya juga di sana, karena kita tahu bahwa NTT itu kaya akan berbagai macam suku budaya wisatanya. Saya tanya juga sama salah satu ada yang tidak sekolah di sana, dan juga bersama orang tuanya, kenapa tidak bagaimana membantu atau mendukung kekayaan alam yang sudah dimiliki. Nah, jawaban mereka itu sangat-sangat buat kaget, karena jawaban mereka bilang kita sudah berusaha, tapi dari pemerintah ataupun di sini saya tidak menyalahkan pemerintah atau menyudutkan, tapi mereka hanya mengatasnamakan pemerintah, entah itu atasan daerah atau atasan mungkin pendidikan dan lain-lain, di mana tidak mendukung secara penuh ataupun tidak memberikan bantuan, tidak memberikan upaya-upaya dalam membantu bahwa kita di punya wisata yang harus didukung seperti tadi di Alor. Nah, oleh karena itu yang tadi sudah Bapak sampaikan di Alor, itu yang terbesit di pikiran saya, mungkin mereka mempunyai kejadian yang sama, mereka mengalami hal yang sama, seperti juga yang kita rasakan mungkin di Kupang. Banyak sekali wisata-wisata yang ada. Kenapa sekarang anak muda, karena kita sadari anak muda itu menjadi sangat malas. Generasi muda sekarang itu sangat malas untuk
mendukung atau membantu. Apakah menurut Profesor ada seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dari atasnya yang membuat bahwa saya mungkin contoh sebagai mahasiswa sudahlah dari atasnya saja tidak membantu, kenapa kita harus capek-capek begitu. Kiranya dari yang sudah saya sampaikan untuk tanggapan profesornya bagaimana, dan juga mungkin ada solusi bagi kami mahasiswa ataupun tidak menutup kemungkinan bagi setiap orang yang mendengarkan materi dari Profesor Karmanya ini. Terima kasih banyak Profesor. Oke. Sudah ada Bu, sudah bisa dijawab? Ya, silakan Prof. Oke. Terima kasih adikku ini juga Nagekeo, juga saya juga pernah ke sana, luar biasa. Dan yang paling saya sangat senangi kalau saya menjelajah Flores, menjelajah Sumba, yang menjelajah Pulau Timor. Yang paling saya senangi adalah ketemu orang-orang dengan tinggal di desa adat, rumah adat itu. Iya kan, ketemu rumah adat itu. Dengan yang tadi, dengan berbahasa-bahasa yang luar biasa berbeda, tapi bahasa Indonesianya bagus-bagus. Tetapi saya juga melihat bahwa ada satu sisi yang memang perlu, yang perlu dibangun oleh perguruan tinggi untuk menjadikan potensi-potensi lokal itu menjadi kekuatan lokal yang nilai-nilainya ditransformasi. Karena begini, kekuatan lokal itu ada 3 model. Bentuk, fungsi, dan makna. Paksa saya anangkan pada adik-adik ini bahwa kekuatan lokal itu tidak mungkin mereka bertahan secara utuh dalam konteks bentuk. Dalam bentuk boleh berubah, tapi fungsi dan makna tidak pernah berubah. Yang saya maksudkan, esensi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi harus mengakomodir nilai spirit atau makna yang terkandung dalam kearifan lokal itu. Apa makna yang terkandung? Contohnya suatu tari yang kesannya perang. Kesannya perang dalam tari itu membawa pedang. Begitu orang menari di bagian di NTT. Itu bukan perang. Itu ada spirit menunjukkan begitu gigihnya berjuang. Begitu gigihnya berjuang untuk menghadapi berbagai tantangan alam. Sehingga alam ini bukan ditaklukkan, tapi dimanfaatkan secara optimal. Lalu nilai-nilai itulah ditransfer dalam membangun perguruan tinggi. Jangan sampai membangun perguruan tinggi ini kita hanya berpikir seakan-akan adalah bahwa kita itu hanya mengadopsi luar tanpa memperhatikan kekuatan yang kita punya. Kadang-kala lemahnya perguruan tinggi bisa jadi sebenarnya kita sudah punya kekuatan lokal yang bisa kita angkat menjadi kekuatan nasional, yang bahkan kekuatan internasional. Kita lupa mengangkat itu karena kurangnya penelitian dan kepedulian kita terhadap kekuatan lokal. Saya yakin dan percaya lagi, di NTT ini banyak kearifan lokal, kekuatan lokal yang bisa diangkat untuk mendukung perguruan tinggi, bahkan nanti diadopsi oleh perguruan tinggi nasional maupun internasional. Saya yakin dan percaya itu. Ya, coba Anda bayangkan, kumpul GoPay salah satunya. Bagaimana ada suatu di daerah mana tertentu kumpul GoPay, ini membantu menyekolahkan anak, satu lingkaran itu, satu keluarga, satu komunitas membantu untuk menyekolahkan anak melalui kumpulan dana. Kalau itu yang terjadi, itu bisa menjadi contoh daerah-daerah lain untuk memperkuat anak-anak desa untuk sekolah. Itu bisa menjadi contoh pemerintah juga melalui berbagai bantuan-bantuan mereka, kepedulian mereka. Wong masyarakat aja gotong royong menyekolahkan, masa pemerintah tidak hadir? Mungkin nanti pemerintah kita cibir dengan hasil penelitian. Begitu kekuatan lokal menggabungkan masing-masing kekuatan kecil, potensi kecil, uang kata Rp1, Rp2, Rp3, Rp4 dikumpulkan untuk bisa menyekolahkan orang menjadi hebat. Cuma kelanjutannya, ketika orang itu menjadi hebat akibat disekolahkan oleh komunitasnya, jangan lupa setelah hebat harus membantu adik-adiknya lagi juga untuk mengangkat harkat martabat adik-adiknya, sehingga sejenis revolving fund Pak Joni, dana itu bergulir, bantuan itu bergulir untuk memajukan pendidikan. Jadi spirit itu harus digali, jangan sampai orang lain menggali. Iya kan, ada spirit kedisiplinan, ada spirit kejujuran, ada spirit kesetiaan, ada spirit kerjasama, ada spirit kerja keras.
Ini harus diambil ini oleh teman-teman untuk membangun perguruan tinggi. Kalau kita tidak disiplin, tidak jujur, ya kan? Jujurlah sayang, aku mencintai Unkris, biarpun kapan aku cinta sama Unkris. Jika nanti aku main ke Kupang, akan mampir aku di Unkris. Jadi spirit itu harus, ya kan? Kan begini, kalau banyak punya sahabat, tentu banyak punya kerabat. Jika ingin jadi orang hebat, jaga betul itu martabat. Apa itu martabat? Disiplin, jujur, kerja keras, kerja cerdas, etos kerja. Jadi teman-teman di NTT ini sudah banyak yang memiliki kerja keras, kerja cerdas, etos kerja. Mari kita adopsi dan kita adaptasikan di perguruan tinggi sehingga anak-anak jangan anak-anak tidak gigih dalam hidupnya. Kegigihan anak-anak di Unkris untuk belajar lebih keras, belajar lebih cerdas, membantu reputasi Unkris. Karena seluruh alumninya diterima di pasar, siap bekerja, siap bersanding, siap bersaing, dan siap bertanding. Maka Unkris menjadi perguruan tinggi yang hebat. Bukan hanya ditentukan oleh Pak Joni dengan teman-teman, tapi alumni menentukan juga Unkris itu menjadi hebat. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih Bro untuk penjelasan yang luar biasa. Kami menunggu kehadiran Prof di Unkris, terlebih di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan berakhirnya penjelasan Prof yang baru saja, maka kita sudah sampai di penghujung daripada kegiatan webinar ini. Dan atas nama panitia, kami sekali lagi berterima kasih Prof karena kesediaan dan juga kehadiran Prof bersama-sama dengan kami. Dan waktu selanjutnya kami berikan kepada MC. Wah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kepada Prof. Dr. Hidayah Dasi Astawa, MSc, yang sudah membawakan materi motivasi pembelajaran yang begitu luar biasa bagi kami semua yang menyaksikan atau mengikuti seminar ini secara online maupun offline. Dan terima kasih banyak Ibu Dr. Randa Andrea dari Rubidara MSc PhD telah menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Tadi ada satu yang saya tangkap dari penjelasan Bapak bahwa mengajarkan mahasiswa agar tidak hanya berenang di kolam, tapi berenang di lautan bebas. Nah, dari ungkapan ini kira-kira saya mau tanya nih buat teman-teman semua, supaya tidak hanya duduk dan menyaksikan atau mengikuti. Boleh dong kasih kesimpulan atau tanggapan teman-teman mengenai ungkapan yang sudah tadi Prof jelaskan. Saya minta kesediaan dari satu mahasiswa, mungkin? Ayo dong. Mas hanya mengikuti. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kedua yang diberikan kepada saya terkait dengan tidak hanya bisa berenang di kolam, dan juga berenang di lautan bebas. Kalau saya ambil makna dari kata ini, saya itu mengambil makna bahwa kita tidak hanya belajar saja dalam fakultas, tapi kita punya waktu belajar lebih luas. Karena pelajar itu sebagai long life education. Terima kasih. Nah, satu cewek dong. Dari tadi cuma cowok. Si cewek cantik menggunakan kacamata. Mungkin tanggapan dari saya mengenai ungkapan kalau kita hanya berenang di kolam, tapi juga berenang di lautan bebas. Menurut saya seperti yang tadi kakak menjelaskan bahwa kita ini tidak hanya belajar di dalam di lingkungan sekitar kita saja. Dalam video kita harus belajar di luar begitu. Kopi pahit.
Profesor datanya kayaknya semuanya ini sangat mendengarkan dengan baik materi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Terima kasih banyak Prof sekali lagi. Jadi mengajarkan mahasiswa agar tidak hanya berenang di kolam, tapi berenang di lautan bebas, di mana dalam artian mengembangkan pengetahuan formal dan non formal yang lebih terbuka, bekerja sambil bekerja, mencari pengalaman, mampu beradaptasi, bersosialisasi secara sosial budaya, sehingga kita mahasiswa bisa memperoleh kompetensi keilmuan dengan baik. Tapi ingat yang tadi sudah disampaikan oleh Prof, bahwa jangan lupa modal dasar kita ialah doa. Sekali lagi terima kasih banyak Prof untuk waktu dan kesempatan sudah bagi pengalaman bersama kami di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua, Bapak Ibu dosen yang sudah mengikuti seminar online dengan tema wujudkan pendidikan di perguruan tinggi berbasis budaya lokal secara online maupun offline. Selanjutnya saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Dr. Joni Lumba untuk menutup kegiatan seminar kita pada pagi hari. Untuk Bapak, waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih Prof. Yang MC baru ini adalah salah satu mahasiswa kita di program studi pendidikan bahasa Inggris, dan kemarin dia mengikuti lomba misteri internasional di Filipina dan mendapatkan juara 2. Kita berikan tepuk tangan. Jadi baik Prof, kami menyampaikan terima kasih yang luar biasa atas materi yang sangat-sangat memberi motivasi bagi kami, di mana baik kami sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa, kami punya keinginan ke depan bagaimana kami harus belajar kecerdasan masa depan, bukan kecerdasan kemarin. Tetapi budaya itu menjadi sebuah kekuatan bagi kami untuk kami bisa meraih kecerdasan masa depan dengan tidak mengabaikan budaya masa lalu. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih pada Prof. Angga, jangan bosan-bosan merawat kami di UKW, dan juga jangan bosan-bosan merawat kami masyarakat NTT yang terus membutuhkan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas kami di bidang pendidikan. Untuk itu, mewakili Bapak Rektor, pengurus, pengawas, dan pembina Yayasan UKW Kupang, serta semua sivitas akademika yang ada, kami menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Prof. Angga. Jangan lupa di KKN Kupang, UKW adalah rumah kedua. Untuk itu, sekali lagi kami menyampaikan selamat, walaupun secara online, tetapi materi ini cukup luar biasa, dan kami menyimak secara baik. Ada beberapa pesan Prof dalam kami, biar ini menjadi bekal kami untuk kami dapat tingkatkan kualitas mahasiswa, dan mahasiswa juga dapat meningkatkan kualitas mereka, sehingga mereka menjadi SDM yang berharga di masa depan untuk masyarakat NTT dan Indonesia. Untuk itu, izinkan saya menutup seminar Hardiknas ini dengan memohon izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita semua yang hadir pada kesempatan yang sangat bermartabat ini. Saya menutup kegiatan seminar wujudkan pendidikan di perguruan tinggi berbasis budaya lokal dengan resume. Terima kasih. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, Tuhan memberkati. Salam olahraga saya. Terima kasih, Bro. Mohon izin lab ya. Yeah. Mohon izin lab. Sampai ketemu ya di Kupang ya, saya mau main ke Kupang. Terima kasih, Bro. Oke, lab. Izin. Oke. Terima kasih Ibu Ketua Panitia, Ibu WD3. Foto bersama dong. Oh iya, kita foto bersama. Sebenarnya tadi Prof tadi slide Prof. Cuma Prof,
Prof ada buru-buru dari tadi. Baik, Bu Febi, kita foto bersama. Ibu ada juga. Boleh. Kita akan lanjutkan dengan foto bersama. Mungkin izin Ibu ke depan. Bagi beberapa. Ya. Untuk bisa semua. Semua kan dari yang lain juga saya. Oke, baik. Yang laki-laki silakan duduk di bawah atau jongkok di bawah. Ayo. Cewek bisa di belakang. Ayo bergerak teman-teman. Basok dia itu batasan tuh. Ini ada yang belakang sini lagi. Yang belakang. Lihat pikir. Kalian pilih apa ya? Oh ini sudah pas. Oke, aduh ini nona Jud. Tunggu ya. Satu, ya. Tunggu. Pendidikan itu kemarin coba kita. Dan kebanggaan. 1, 2, 3. Ya, gaya bebas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, oke. Ini bisa. Bisa. Bukan TikTok, pokoknya ini TikTok besok tahu. Hardiknas UKAW luar biasa ya. Saya dan seminar Hardiknas semua bilang UKAW luar biasa. Gas ya. Gas. Angkat kantor. Tunggu ini masih download. Ledak dia. Pakai bisa mulai. Ya. Oke. Lurus kok kakak. Yang di sini tangan kiri, yang di sini 1, 2, 3. Seminar Hardiknas bukan Pulang. Tunggu. Tunggu ya. Supaya jangan terpotong. Seminar Hardiknas bukan